Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama menghampiri Tuhan. Kita akan menghadap kehadirat-Nya dengan penuh syukur dan hormat kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan semua jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau untuk menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepada Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kami, yang setia memelihara hidup kami dari hari ke hari sampai pada kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan melawat semua kami jemaat-Mu di rumah kami masing-masing dalam ibadah bersama dengan setiap keluarga kami. Dan kami percaya bahwa Engkau mau hadir Tuhan. Karena itu kami hanya akan mempercayakan seluruh kebaktian pagi hari ini dengan memulai bersama dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari kemuliaannya sekarang dan akan jadi Saudara, mari kita dengar firman Allah yang akan membimbing kita di dalam memasuki ibadah kita pagi hari ini. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Saudara sekalian, tiba waktunya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan kita, mari kita akan bersama-sama meminta supaya Tuhan menolong kita. Kita akan mengakui dan memohon kepadanya supaya Dia melembutkan hati kita, agar kita dapat menerima, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi,
Shalom jemaat GKMI Efata Malang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik pada saat ini ya Tuhan. Kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dengan benar, menerima, menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Dan terlebih ya Tuhan, dengan pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus, Engkau mampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada saat ini adalah tak melihat namun percaya. Mari sama-sama kita memperhatikan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat 29. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang boleh bersama-sama menyimpan firman Tuhan dalam hati serta yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk boleh memperhatikan firman Tuhan secara keseluruhan dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 29 dalam sebuah video pendek berikut ini. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." "Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya." Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. "Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah." Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Tak melihat namun percaya, sebuah pergumulan seumur hidup yang dihadapi oleh seorang manusia. Alkisah ada sebuah ilustrasi yang menarik. Percakapan antara seorang anak kecil bersama dengan profesor, seorang yang pintar, seorang yang selalu menggunakan akal logika di dalam memahami sebuah peristiwa bahkan permasalahan hidup. Seperti apa kisahnya? Mari sama-sama kita akan saksikan. Prof, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Prof, good afternoon. How are you? Fine, sir. Fine, sir. What are you people drinking? This is Freshio. Freshio is back. Yes, sir. Freshio is back. That's nice. Mark Angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow, you people are really trying, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God?
Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Science has proven it that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. But sir, are you a graduate? I am a professor. Professor, excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Hmm? Yes, because according to science, anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have sense. Emanuela. Meskipun seorang profesor yang menggunakan akal pikirannya yang luar biasa itu, tetapi ketika berbicara mengenai keberadaan Tuhan, dikalahkan dengan telak oleh seorang anak kecil tadi. Kita bisa perhatikan bagaimana alasan atau dasar seorang profesor tadi kemudian dibalikkan ketika bertanya tentang keberadaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali memang manusia itu baru bisa percaya kalau ada buktinya, kalau ada faktanya, baru bisa percaya. Ini juga yang dialami oleh seorang murid Tuhan yang bernama Thomas. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara perhatikan dalam perikop firman Tuhan Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29 tadi, bagaimana mengisahkan Thomas tidak percaya kesaksian para murid yang lain. Meskipun teman-temannya, para murid yang lain mengatakan kami telah melihat Tuhan. Tetapi kemudian Thomas katakan bagaimana mungkin Yesus yang telah mati itu bangkit. Secara akal, logika Thomas tidak akan mungkin seorang Yesus yang dia lihat betul bagaimana mengalami proses jalan Via Dolorosa, penderitaan, dicambuk, disalib, bahkan mati itu, kemudian bangkit, kemudian hidup kembali. Tidak mungkin. Itu yang kemudian dikatakan di ayat yang ke-25b. Thomas mengatakan sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua punya Alkitab terjemahan yang lain, ada yang menarik dalam frase kalimat sekali-kali aku tidak akan percaya. Ada yang menerjemahkannya aku pasti tidak akan percaya. Atau kemudian ada yang menerjemahkan aku tidak mau dan tidak dapat percaya. Bagaimana seorang Thomas yang mewakili manusia yang selalu menggunakan akal logika di atas segala-galanya ketika memahami satu peristiwa yang tidak masuk akal itu. Bagaimana mungkin sehingga dikatakan aku sekali-kali tidak akan percaya atau aku tidak mau dan tidak dapat percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam keseluruhan kitab Injil ketika mencatat seorang murid yang bernama Thomas ini, kita tahu bahwa Thomas bukanlah murid yang penuh dengan keraguan atau skeptis atau ketidakpercayaan. Tetapi justru dikatakan oleh firman Tuhan, Thomas ini seorang murid yang luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 11 ayat 16 dikatakan bagaimana Thomas yang disebut Didimus itu berkata kepada teman-temannya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini menunjukkan keberanian dan kebulatan tekad yang luar biasa dari seorang yang bernama Thomas. Tetapi ketika Yesus bangkit dan disaksikan oleh para murid, para teman-temannya pada waktu itu, Thomas menjadi tidak percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat kembali kisah kebangkitan Tuhan, selalu nama Thomas yang terkenal menjadi murid yang tidak percaya. Tetapi sebetulnya Thomas tidak sendirian.
para murid-muridnya pun, ke-11 murid yang lain, atau lebih tepatnya ke-10 murid yang lain kecuali Yudas, mereka juga tidak percaya. Kalau kita perhatikan di Lukas 24 ayat 37 sampai dengan ayat 38, dikatakan firman Tuhan, mereka terkejut dan takut ketika Yesus menampakkan kepada ke-10 murid-murid pada waktu itu, karena terkecuali Yudas dan juga Thomas tidak bersama-sama pada waktu itu. Dikatakan firman Tuhan Lukas 24 ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bayangkan saudara, Yesus sudah menampakkan diri di depan 10 murid pada waktu itu, tetapi para murid justru menyangka itu hantu. Justru kalau kita perhatikan ketika Thomas pertama kali melihat Yesus, apakah kemudian Thomas berpikir bahwa itu hantu? Tidak. Justru Thomas memiliki sikap hati yang luar biasa. Setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Setelah Yesus mengatakan demikian, lalu Thomas kemudian menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Penggambaran visual yang kemudian sama-sama kita lihat tadi, saya akan putarkan kembali bagaimana Thomas itu kemudian tersungkur dan kemudian terbata-bata dalam satu keteguhan iman kembali, ada pemulihan iman kembali, hingga dia berani mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Ini kontra sekali dengan teman-temannya yang sebelumnya ketika melihat Yesus kali pertama kebangkitannya itu, lalu kemudian mereka justru menyangka Yesus itu hantu. Jadi kalau kemudian dikatakan murid Tuhan Yesus yang kemudian terkenal tidak percaya akan kebangkitan, bukan hanya Thomas. Justru Thomas lebih mending ketimbang teman-temannya yang lain, para murid yang lain. Para murid yang lain sudah jelas-jelas Tuhan menampakkan diri, mereka tetap aja menyangka itu hantu. Tetapi Thomas begitu kali pertama melihat Yesus, dia langsung tersungkur dan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ketidakpercayaan Thomas berubah menjadi kepercayaan yang luar biasa, ikrar iman yang luar biasa, ya Tuhanku dan Allahku, keluar dari hati, dari iman yang luar biasa ketika kemudian Thomas melihat Yesus Kristus yang bangkit itu. Saudaraku, Yesus tahu pergumulan para pengikutnya, para murid pada waktu itu. Tidak hanya Thomas, tapi juga teman-teman Thomas pada waktu itu. Sehingga Yesus kemudian menampakkan diri untuk memberikan penguatan kepada para murid-muridnya. Dan kemudian Yesus katakan, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan, percayalah Thomas, percayalah para murid yang lain, percayalah engkau dan saya yang mengikut Tuhan pada saat ini. Jatuh bangunnya kita ketika kita kemudian tidak mempercayai Tuhan karena situasi kondisi yang kita hadapi, karena realita nggak seperti yang kita harapkan, bisa jadi membuat kita jatuh bangun percaya, kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan percayalah, jangan engkau tidak percaya lagi. Bahkan kemudian di ayat 29 Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan harapkan ketika peristiwa kebangkitan itu boleh dilewati para murid pada waktu itu. Dan ini pun kemudian Tuhan harapkan kita alami, baik saya maupun saudara sekalian. Bagaimana jatuh bangunnya kita, bagaimana kita tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat akan hidup kita, bagaimana Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan kuasa kebangkitannya itu tetap ada sampai dengan sekarang. Tidak menunggu bukti nyata untuk kita boleh percaya kepada Tuhan, tetapi biarlah mata iman kita yang berbicara, yang melihat bahwa Tuhan tetap ada sampai sekarang, bahwa Tuhan tetap berkuasa sampai sekarang, menyelamatkan, melindungi, memberkati, menyertai setiap saya dan saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1957 ada seorang yang bernama David Steve, atau lengkapnya Letnan David Steve, mengalami satu peristiwa tragis. Dia adalah seorang pelatih pesawat tempur Amerika Serikat. Tapi dalam latihan kemudian terjatuh di sebuah pegunungan di Nevada, California. Dan kemudian singkat cerita, pemerintah Amerika menyatakan
bahwa Letnan David Steve itu kemudian meninggal. Tapi siapa sangka 54 hari kemudian Letnan David Steve kemudian muncul dan kemudian dengan senangnya, dengan satu harapan disambut dengan sukacita. Tetapi justru mengalami satu kenyataan pahit. Dia diperhadapkan kepada sebuah pengadilan militer dan kemudian apa yang disaksikannya itu kemudian diragukan. Kenapa? Karena tidak ditemukan bangkai pesawat yang dikatakan oleh Letnan David Steve ini bahwa pesawatnya tiba-tiba mesinnya mati dan kemudian dia harus terjatuh di sebuah pegunungan Nevada California ini. Tetapi nggak ada yang percaya, sehingga akhirnya dia dipaksa untuk mengundurkan diri dan dia terima kenyataan pahit ini. 20 tahun kemudian sebuah regu pramuka menemukan bangkai pesawat ini dan barulah kemudian semuanya menjadi percaya. Saya tidak membaca sebuah berita apakah pada waktu itu 20 tahun kemudian David Steve ini kemudian masih hidup sehingga dia bisa merasakan kegembiraannya, sukacitanya bahwa apa yang disaksikannya itu benar. Tetapi terlepas daripada itu membuat orang kemudian tergun sejenak. Apa yang kemudian dinyatakan sebelumnya bahwa David Steve ini berbohong karena tidak ada bukti ternyata salah, bahkan salah total. Barulah kemudian mereka pada percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita mengambil sebuah keputusan, bahkan keputusan itu menyangkut Tuhan, beranggapan bahwa Tuhan ini tidak sayanglah, Tuhan tidak adalah, seperti kisah profesor dengan anak kecil tadi, bahwa Tuhan tidak menyertailah karena situasi kondisi pandemi sekarang ini dan kenapa tidak berkunjung usai, kenapa pergumulan dan pergumulan baik pribadi, keluarga, rasa-rasanya Tuhan tidak ada, Tuhan tidak memperhatikan hidupku. Rasa-rasanya demikian, bisa jadi kita jatuh bangun seperti seorang Thomas tadi. Tetapi kalau kita mengandalkan iman kita kepada bukti, pada fakta, baru kita percaya, maka kita boleh kembali diingatkan oleh Tuhan. Berbahagialah setiap saya dan juga saudara untuk tetap percaya, namun tidak melihat. Ada kalanya Tuhan izinkan kita tidak melihat bukti, kita tidak melihat hal yang nampak jelas di mata kita. Tetapi biarlah itu mengajarkan kita, menguji iman kita. Apakah Tuhan tetap mendapati hati setiap kita, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan meskipun tidak kelihatan itu, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu yang menopang dan memelihara hidup kita. Sebagaimana Tuhan telah menyatakan kasih yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara semuanya dari hukuman dosa itu. Kalau Tuhan sudah demikian mengasihi kita, masakan Tuhan kemudian diam ketika kita memiliki kehidupan sekarang ini? Kalaupun rasa-rasanya Tuhan diam, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Itu berarti Tuhan tidak kemudian memperhatikan kita, tidak peduli pada kita. Bukan seperti itu. Tapi biarlah iman kita yang berbicara, iman kita yang melihat. Tetap ada Tuhan yang sayang kepada kita, tetap ada Tuhan yang menyertai kita, tetap ada Tuhan yang terus nantiasa kuasanya bekerja melalui hidup setiap saya dan juga saudara. Biarlah melalui peristiwa Paskah yang pertama yang dialami oleh Thomas dan murid-muridnya, kita belajar satu hal. Kita tetap percaya meski tidak melihat. Kita tetap percaya walaupun setiap kenyataan hidup yang kita alami kita tidak mengerti. Kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang kemudian di depan kita. Tapi dengan mata iman kita, kita tetap percaya ada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan mengenal betul siapa saya dan juga saudara sekalian. Jatuh bangunnya kita untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu betul. Tetapi yang terpenting adalah ketika jatuh bangunnya kita untuk percaya dan memegang percaya pada Tuhan, apakah semakin menghantar kita untuk kemudian membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, sehingga iman kita berseru seperti Thomas lakukan, ya Tuhanku dan Allahku. Itu kesaksian yang nyata untuk bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang bahwa hidup kita, hidup yang dipenuhi dengan iman bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup saya dan saudara. Kiranya firman-Nya ini meneguhkan, menguatkan setiap kita dalam kita menghadapi pergumulan apapun di masa-masa pandemi sekarang ini. Roh Kudus yang terus nantiasa menguatkan dan menopang, menolong setiap saya dan saudara semuanya untuk tetap memiliki iman yang demikian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan ampuni setiap kami dalam segala kelemahan, keterbatasan kami memahami rencana-Mu.
kami bisa jatuh bangun untuk tidak percaya kepadamu atau ragu-ragu kepadamu ya Tuhan. Rasa-rasanya ketika kenyataan tidak seperti yang kami harapkan, rasa-rasanya ketika penderitaan di penderitaan kami alami, pergumulan di pergumulan kami alami, tak ujung selesai, kami mudah sekali bergeser iman kami, kami mudah sekali melupakan Engkau, kami mudah sekali ya Tuhan meninggalkan Engkau. Tuhan, ampuni kami jika kami terus nantiasa minta bukti dan bukti terus. Kalau Engkau ada, kalau Engkau benar sayang kepada kami, tunjukkan bukti-Mu itu. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami, Tuhan yang menolong kami, menopang kami, untuk kami tetap memegang iman percaya kami, meskipun kenyataan tidak seperti yang kami harapkan, meskipun apa yang kami jalani sekarang ini rasa-rasanya kami tidak bisa melihat rencana dan kehendak dalam hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang menopang dan menguatkan setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang tolong dalam segala pergumulan yang dihadapi, untuk usaha pekerjaan, untuk pendidikan, untuk keluarga demi keluarga. Tuhan yang memberkati, kiranya kasih-Mu terus nantiasa melimpahkan, sehingga antara suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, mertua, menantu, Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu itu. Bahkan kuasa kebangkitan-Mu boleh menyertai setiap keluarga demi keluarga, boleh terus nantiasa mengalami dan menghidupi. Ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Saya bersyukur untuk penyebaran vaksin yang boleh berjalan dengan lancar, meskipun ini masih belum selesai. Kiranya Tuhan yang tolong setiap instansi yang terkait, setiap dinas terkait, untuk boleh bersama-sama mengupayakan sehingga segenap masyarakat Indonesia boleh divaksin, dan dengan tetap menjaga mematuhi protokol kesehatan ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama memiliki kehidupan yang baru, tatanan yang baru. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan untuk semuanya ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang tidak terucapkan. Kiranya Tuhan yang melawat setiap kami, Tuhan yang memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita akhiri ibadah ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di hari yang berbahagia, hari perhentian, pada hari di mana kita bisa bersekutu bersama dengan segenap keluarga kita, biarlah Bapak, Ibu, dan saudara memanfaatkan setiap kesempatan ini. Sekalipun sampai hari ini kita masih bergumul, berdoa untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu akan tetap memanfaatkan waktu beribadah di rumah ini dengan segenap hatinya. Bapak Ibu, saya sungguh berdoa dan berharap agar kita semua jemaat Tuhan ini menjadi orang-orang yang taat, mentaati tatanan yang sedang berlaku di negara kita, supaya kita semua terluput dari ancaman virus corona dan tetap sehat. Jagalah kesehatan bersama dengan seluruh keluarga. Walaupun Bapak Ibu ada pergumulan masalah dalam rumah tangga, tetaplah hidup takut akan Tuhan dan ikutilah tatanan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diajarkan oleh firman Tuhan, supaya dalam segala situasi kita tetap mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidup menjadi kesaksian. Saudara, saya mengharap bahwa kita semua akan tetap menjalin komunikasi yang baik melalui sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari salinglah bertegur sapa satu dengan yang lain, saling menasihati, menguatkan, supaya kita semua terus setia sampai selama-lamanya. Biarlah kita tetap diikat dengan tali Kristus untuk menjadi sebuah keluarga besar di dalam wadah GKMI Ifata. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Amin.